Ini saya mau mereview salah satu mainan atau koleksi yang saya punya, yaitu robot Pet Labor Ingram ya, EV 9 AV 98 Ingram. Yang saya punya ini produksi dari Bandai ya. Jadi ini unitnya yang dibuat oleh Shinohara Heavy Industries, yaitu Ingram atau EV98 Petrol Labor. Jadi Pet Labor ini salah satu toko serial kesukaan saya juga. Era saya masih bersekolah ya, waktu saya masih ini muda gitu kan. Jadi mungkin sedikit cerita, kalau Pet Labor ini singkatan dari Petrol Labor ya, satuan unit kepolisian, satuan unit robot ya dari kepolisian Jepang gitu kan. Jadi Pet Labor ini bercerita tentang zaman era itu ya, mungkin digambarkan settingnya tahun 90-an gitu kan, 98. Jadi era itu di negeri Jepang itu, di sana sudah berkembang pesat ya untuk industrinya. Jadi pekerja di sana itu mereka menggunakan robot ya, untuk untuk melakukan pekerjaan, mulai dari industri kecil sampai industri besar, itu menggunakan robot yang dikenal dengan nama labor gitu kan. Jadi karena memang banyak yang menggunakan labor ini gitu kan, menggunakan robot ini untuk keseharian kehidupan mereka sehari-hari. Jadi banyak permasalahan sosial juga ya, permasalahan sosial sampai ke politik yang melibatkan labor-labor atau robot-robot ini gitu kan. Jadi makanya dari kepolisian Jepang dirasa perlu untuk membuat satu divisi, yaitu Pet Labor atau Patrol Labor gitu kan. Jadi ini robot Ingram ini, atau yang dikenal, atau untuk yang unit satunya ini dikenal dengan nama Alphonse ya, Alphonse. Jadi untuk unit satunya ini dikendarai oleh Noaizumi ya, salah satu pilot yang mengendarai yaitu Noaizumi. Jadi ada unit 2 juga dikendarai oleh si Ota ya namanya. Jadi yang menarik dari Pet Labor, seri Pet Labor ini bukan bukan melulu tentang battle antara robot dengan robot seperti itu gitu kan. Jadi lebih banyak bercerita tentang kehidupan sehari-hari atau keseharian dari anggota tim divisi 2 Pet Labor ini gitu loh. Jadi sangat vibes-nya ini sangat Jepang sekali ya, sangat Jepang tahun 90-an sekali gitu loh. Jadi di samping itu juga untuk theme song atau soundtracknya ini juga, kalau kita tahu atau kita demen genre city pop gitu kan, ini tergambar dari beberapa soundtrack atau theme song dari serial Pet Labor ini. Jadi membawa kita berimajinasi atau membayangkan era-era kehidupan di Jepang era-era tahun 90-an ya. Jadi sangat sangat memorable sekali, sangat nostalgic sekali gitu kan. Jadi ini yang saya punya
seperti ini. Ini produksi dari Bandai, jadi diproduksi tahun 89 ya, Bandai, made in Japan, asli Japan. Jadi ini modelnya ini model kit, jadi untuk apa namanya, jenisnya ini mokit ya, model kit. Jadi ini 1/60 scale model kit. Jadi ini bentuknya atau jenisnya dari koleksi Pet Labor ini yang saya punya ini jenisnya model kit ya. Jadi model kit itu kita nyusun gitu kan, dari beberapa rangkaian ini kita susun sampai membentuk figur yang kita inginkan gitu kan. Jadi ini yang saya punya model kit ya, model kit dari Pet Labor Ingram ini. Jadi untuk tampilan Ingram yang seri Mokit ini ya, yang Bandai Mokit ini itu seperti ini. Jadi ini kebetulan sudah saya rangkai ya, sudah saya rakit. Jadi tampilannya tuh seperti ini untuk Ingram ya, Alphonse, robot ke-1-nya dari Pet Labor ini. Jadi di sini ada satu tulisan Alphonse ya. Ini yang ditulis oleh si Noa Izumi ini gitu kan. Jadi untuk merakitnya lumayan agak susah ya, karena ini ininya juga agak kecil, dimensinya agak kecil, terus kemudian banyak pernak-pernik. Mungkin kalau yang bagi ahli memasang mokit atau gunpla ini agak mudah mungkin ya. Cuma kalau saya kan ibaratnya ya hanya sebatas kolektor atau mungkin mengkoleksi aja, jadi memang apa namanya, kurang mahir untuk merakit jenis model kit ya. Jadi memang untuk model kit ini termasuk Gundam itu saya sangat apa namanya, mungkin jarang ya. Kalau untuk saya lebih ke figur atau mungkin ke ini. Jadi seperti ini untuk tampilan dari si Ingram ya, dari Alphonse EV98 dari Pet Labor, dari Shinohara EV Industries. Jadi di sini ada pistolnya ya. Jadi di sini ini bisa kita buka ya untuk tempat pistolnya. Jadi ada slot untuk pistol di kakinya, sama seperti yang di serialnya ya. Oke, ini di sini seharusnya kalau untuk pilotnya itu di sini ya, di dadanya sini. Ini tempat pilotnya. Terus kemudian mungkin di seri atau di jenis yang lain ada ya, ada lebih lengkap lagi gitu kan. Jadi ada slot untuk pilotnya, terus kemudian ada juga yang lampu rotarinya ini nyala ya, gitu. Jadi ini cukup lumayan oke lah gitu kan untuk apa namanya, untuk koleksi salah satu robot yang saya suka ya. Oke, jadi untuk kelengkapan lainnya di dalam box ini itu selain tadi rangkaian dari figurnya sendiri, ini ada sisa-sisa aja ya, paling ya, sisa-sisa dari, jadi ini sisa-sisa dari model kit yang jadi di sini ada satu bentuk tangan dan juga kepalanya ya, kepala antena dan kepala robotnya ya. Jadi bisa diganti nih untuk kepalanya ya, untuk kepala, jenis kepalanya
si Ingram ini bisa diganti model yang lain gitu loh, untuk model yang lain. Jadi ini model yang seperti ini untuk yang model lainnya. Jadi yang ini kalau tidak salah yang mode apanya ya agak lupa juga. Jadi itu, selain itu ini ada jenis tangan mungkin untuk senjata yang lain ya, atau mungkin untuk posisi lainnya. Terus kemudian ini di sini ada satu poster ya, poster yang cukup lumayan besar. Jadi ini ada manualnya, ada manual guide-nya untuk cara merakitnya dari mokit ini, mokit Ingram ini. Dan di baliknya ini ada satu poster ya, bisa dijadikan poster. Jadi ini poster dari Ingram ya, poster dari Ingram. Jadi ini bisa kita bingkai gitu kan, kita kasih frame, terus kemudian kita pajang di kamar atau di mana yang kita suka lah. Jadi lumayan oke nih. Jadi ini poster ya, isi salah satu isi di dalam paket model kit dari Patlabor ini seperti itu. Jadi selain itu tidak ada ya, paling untuk sisa-sisa stiker dan juga untuk sisa-sisa ini partnya ya, yang sudah atau belum terangkai. Jadi seperti itu. Oke, jadi saya juga mau mereview koleksi lain dari serial atau dari tokoh figur Ingram ini ya, Patlabor ini ya. Jadi yang saya punya di sini ini yaitu kumpulan komik dari serial Patlabor ini gitu. Jadi saya kebetulan punya dua jenis komik yang beda penerbit ya. Jadi untuk yang komik pertama ini saya punya ini edisi terbitan dari komik Elek Gramedia ya. Jadi seperti ini ada berapa seri ya saya lupa, dan ini pun juga koleksi yang saya punya ini ada beberapa yang hilang udah, jadi ada beberapa yang tidak lengkap. Jadi ini termasuk yang sisa-sisanya ya, sisa-sisa yang saya punya. Sedangkan untuk yang satu lagi ini saya punya ini terbitan dari Raja Wali Graffiti. Jadi ini komik yang mungkin secara dimensi lebih lebar ya daripada komik yang keluaran Gramedia. Jadi ini yang keluar Gramedia kalau dibandingkan dengan komik yang Raja Wali Graffiti ini, untuk yang Raja Wali Graffiti sedikit lebih besar. Jadi cuma untuk judulnya atau judul dari komik ini atau nama komiknya ini, kalau untuk yang keluaran Raja Wali Graffiti ini dikasih nama itu Robocop. Jadi seperti robot yang itu ya, yang Amerika punya itu gitu loh. Jadi Robocop gitu kan. Nah, sementara kalau yang memang seperti aslinya ya, untuk yang keluaran Gramedia ini komik Elek ini Patlabor gitu kan. Nah, sementara untuk yang keluaran Raja Wali Graffiti ini seri Patlabornya ini diberi nama atau diberi judul, untuk judul komiknya itu Robocop gitu kan. Jadi ini ada yang saya punya ini lengkap sih, cukup lengkap, masih lengkap dari seri 1 sampai seri ke-11. Jadi bedanya lagi kalau untuk untuk
Yang ini ada beberapa jalan cerita yang agak beda ya, antara yang Raja Wali Graffiti dengan dari yang keluaran dari komik Elek ini gitu kan, Gramedia. Cuma secara basic sama, bercerita tentang divisi 2 Pet Labor ya. Seperti itu untuk gambaran dari koleksi, atau ini perbedaan dari yang saya coba review ini dari dua jenis koleksi ini ya. Dari dua jenis koleksi manga atau komik Pet Labor yang saya punya, yaitu keluaran Gramedia dan juga keluaran dari Raja Wali Graffiti. Jadi ini cukup langka sih ya, kalau untuk boleh saya bilang untuk koleksi komik Pet Labor ini juga cukup langka. Mungkin masih ada untuk dijual yang masih jual di marketplace gitu kan, cuma boleh dibilang cukup langka ya kalau untuk yang ini, apalagi yang Raja Wali Graffiti ini gitu kan. Jadi memang cukup agak sedikit rare gitu untuk ini, agak langka. Jadi ini salah satu tokoh atau serial kesukaan saya, yang saya suka zaman dulu saya kecil. Kenapa saya suka atau alasan kenapa ini bahkan sampai sekarang ya saya tonton gitu kan, saya kenalkan ke anak-anak saya gitu kan, karena serial atau mungkin tokoh Pet Labor ini gitu kan, kisah Pet Labor ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari ya dari para tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi tentang kehidupan sosial, tentang pribadi, tentang romansa mereka gitu kan. Jadi ini sangat memorable sekali ya, sangat berkesan sekali gitu kan. Jadi bukan melulu tentang pertempuran antara robot dan robot gitu kan, tapi lebih manusiawi gitu, lebih natural gitu kan. Terus vibes-nya juga saya suka, karena era-era itu mungkin era-era masa-masa ya kita damai ya, kesannya itu damai gitu kan. Apalagi kalau ngomongin flashback ke era tahun 90-an itu kan, untuk jenis-jenis produk-produk atau mungkin yang diproduksi oleh negara Jepang itu lagi hype ya, lagi trending gitu, seperti mungkin film-film kartunnya, mainannya gitu kan, bahkan dorama ya, sinetron atau drama-drama Jepang itu seperti Tokyo Love Story, Just the Way We Are, Ordinary People dan lain-lain, itu sangat sangat memorable sekali lah, sangat nostalgic sekali gitu kan. Jadi ini salah satu tokoh kartun Jepang atau serial Jepang yang menurut saya ini layak untuk dikoleksi ya. Jadi yang saya punya ini adalah Mokit dari Bandai ya, Mokit Ingram dari Bandai, Alphonse gitu kan. Jadi mungkin itu review yang bisa saya share gitu kan. Jadi Pet Labor ini pekajaman ya untuk tokoh Pet Labor atau cerita dari Pet Labor ini yang ditulis oleh Yuki Masami ya, diciptakan sama Yuki Masami ini cukup memorable gitu kan, cukup penghibur, bahkan sampai saat ini itu masih layak untuk kita baca untuk komiknya, dan kita juga bisa kita tonton untuk serialnya ya. Bahkan sekarang udah next generation ya, Pet Labor next generation gitu kan. Untuk movie-nya sendiri juga masih oke gitu kan, masih sangat bagus lah untuk kita tonton. Jadi sekian dulu untuk review dari seri Pet Labor ini. Terima kasih.